Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada aksi damai di hadapan kantor Bupati yang sama-sama kita cintai ini. Selamat dan beri salam. Tak bosan-bosannya kita berikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya nanti kita harapkan di yaumil akhirat. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh jajaran yang para hadir di sini. Pak, kami dari Forum Komunikasi Honorer Mandailing Natal ingin menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan semua honorer yang telah mengikuti seleksi P3K kemarin, yang memperoleh sertifikat R2 R3 se-Kabupaten Mandailing Natal, Pak, yang sebagai umumnya wakili. Jadi di sini, Pak, ada beberapa tuntutan daripada kawan-kawan. Yang pertama, meminta kepastian realisasi status kategori R2 dan R3 untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu dan menolak P3 per waktu. Setuju kawan-kawan? Setuju? Setuju? Oke, lanjut. Yang kedua, menuntut janji pemerintah pusat untuk menyelesaikan honorer menjadi P3K di akhir Desember 2024. Ketiga, meminta dan memohon kepada pemerintah daerah dan DPR Kabupaten Mandailing Natal untuk mendorong mempercepat menyelesaikan pengangkatan honorer kategori R2 R3 menjadi P3K penuh waktu. Setuju? Seterusnya, yang keempat, mendorong dan menyampaikan aspirasi honorer kategori R2 R3 untuk membuat peraturan pemerintah tentang pengangkatan honorer kategori R2 R3 menjadi P3K penuh waktu. Setuju? Lanjut. 5. Meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan penganggaran yang diperuntukkan untuk penyelesaian honorer kategori R2 R3 menjadi penuh P3K penuh waktu. Yang keenam, meminta dan memohon kepada pemerintah daerah untuk tidak membuka formasi CPNS P3K umum dan honorer baru sebelum terrealisasinya semua honorer kategori R2 R3 menjadi terakhir, Pak, kami meminta dan memohon sangat kepada pemerintah daerah untuk tidak melemahkan honorer kategori R2 R3 yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Mungkin, Pak, inilah aspirasi dari kami, Pak, honorer yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Pak. Di mana kawan-kawan kita perlu tanggapan dari Pak Bupati tentang kita, di mana nasib kita di tahun 2026. Untuk itu, Pak, kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu Bupati Mandailing Natal. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati asisten, hormati para tenaga honorer yang dalam hal ini bagian daripada jajaran pemerintah Kabupaten Natal yang telah mengabdi sekian lama. Tentunya kita apresiasi terhadap aparat penegak hukum
mengawal Bapak Ibu untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Aspirasi ini pertama, pemerintah Kabupaten Natal mendukung apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu semuanya. Namun perlu kami jelaskan pada Bapak Ibu, perjalanan semenjak kami dilantik sampai hari ini, sepanjang ada kesempatan, ada peluang, kami sampaikan dalam kesempatan ini tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan nasib tenaga honor di pemerintah Kabupaten Natal sampai detik ini. Kita bisa buktikan dengan formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat tahun ke tahun, volumenya makin bertambah. Bahkan yang kita usulkan P3K ada lagi diberikan CPNS tahun ini. Itu artinya meskipun dalam keadaan kesulitan keuangan, namun kami memikirkan aspirasi Bapak Ibu untuk bisa diangkat jadi P3K. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak pernah merumahkan apa yang poin yang disampaikan Bapak Ibu, tidak pernah merumahkan Bapak Ibu. Meskipun ada regulasi yang menyampaikan kepada pemerintah daerah agar efisiensi, efektivitas tenaga honor akan dipangkas, namun itu tidak kita lakukan. Kita tetap berjuang bagaimana memikirkan masa depan Bapak Ibu semua. Kemudian padahal kita tahu bagaimana etos kerja Bapak Ibu, jam kerja, ada yang rajin, ada yang malas. Kalau kita minta regulasi, aturan, tentu banyak yang bermasalah. Namun itu kami tidak tindak sesuai dengan ketentuan, karena kami ingin masyarakat kami, terutama Bapak Ibu, bisa menghidupi keluarga di Mandailing. Kemudian terkait paruh waktu dan piluh waktu, hari ini kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa paruh waktu tentu hanya penghasilan yang berbeda. Ya, mohon dicatat, paruh waktu menuju penuh waktu ada regulasi yang mengatur bahwa proses paruh waktu baru menuju penuh waktu. Dan Bapak Ibu terikat dalam NIK, kontrak dengan pemerintah Kabupaten Natal. Tidak ada yang beda dengan P3K penuh waktu. Namun berikan ke kami pemerintah Kabupaten Natal untuk memperjuangkan hak-hak Ibu sama dengan P3K penuh waktu. Ya, prosesnya itu wajib Bapak Ibu melalui tahapan paruh waktu. Ini kebijakan daripada Menpan RB. Kalau kami turutkan, semua ingin masyarakat kami diangkat jadi P3K penuh waktu. Tidak ada maksud kami melakukan diskriminasi. Dibuktikan dengan usulan-usulan tahun per tahun. Ya, konsekuensi apapun kami tempuh untuk memperjuangkan hak Bapak Ibu semuanya. Namun regulasi yang membatasi pemerintah Kabupaten Natal. Seandainya kita diberikan kewenangan untuk mengangkat Bapak Ibu P3K penuh waktu, insya Allah kami akan lakukan. Tapi kami dibatasi dengan kewenangan regulasi yang ada. Jadi Bapak Ibu semuanya, biar clear, hari ini kita akan membuat surat. Ya, nanti Ketua Forum akan koordinasi dengan Pak Asisten dan PKD. Kita buat surat terbuka, transparan, Bapak Ibu nanti bisa baca. Semua yang menjadi atensi dan aspirasi Bapak Ibu akan kita
kita sampaikan ke pemerintah pusat. Setuju? Jadi camkan Bapak Ibu nanti ketika terjadi kontrak P3K, Bapak Ibu juga ikut kontrak dengan pemerintah sama dengan P3K yang lulus penuh waktu. Cuman penghasilannya beda. Hanya itu perbedaannya, penghasilan. Namun secara legal standing Bapak Ibu tetap statusnya P3K, cuman paruh waktu. Jadi jangan nanti Bapak Ibu terjadi miskomunikasi, ada provokasi, ada yang menghasut. Bapak tidak paham bahwa Bapak Ibu yang tergabung, yang masuk dalam data base di kementerian itu wajib, ya, wajib kita ikat kontrak menjadi pegawai P3K Kabupaten Natal. Cuman bahasanya paruh waktu, ya. Bagaimana menuju penuh waktu? Berikan waktu kepada kita, kemudian kemampuan keuangan kita juga menjadi pertimbangan, ya. Jadi tidak ada, kalaulah ada kewenangan pemerintah kabupaten, tentu kami akan samakan Bapak dengan penuh waktu. Namun kita minta kadang 200, 300 dikasih 40, kita minta full semuanya dikasih separuh. Namun pemerintah Kabupaten Natal yang tergabung dalam pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Natal, tidak ada perbedaan usulan kita ke pemerintah pusat. Semua sama. Jumlah pegawai kita yang belum diangkat P3K, baik paruh waktu, baik penuh waktu, semua kita usulkan. Jadi biar Bapak Ibu, ya, saya apresiasi penuntut hak menyampaikan aspirasi berjalan dengan tertib. Catat bahwa Bapak Ibu bagian daripada lingkungan pemerintah Kabupaten Natal, harus dicatat. Dan pemerintah Kabupaten Natal, kami tidak pernah, ya, tidak memikirkan Bapak Ibu. Buktinya bahkan tahun ini yang bergejolak di kabupaten lain tidak ada penerimaan P3K, ya. Contoh Langkat. Nah, alhamdulillah Maling Natal, meskipun dengan segala konsekuensi, alhamdulillah kita masih dipercaya. Karena kenapa? Tertib, ya. Untuk kemarin datang ke sana kemari di kamu, alhamdulillah. Jadi jangan Bapak Ibu terprovokasi dengan kepentingan segelintir dan ingin merusak citra Kabupaten Natal. Yakinlah itu. Dalam kesempatan ini barangkali hadir bersama kita asisten 1 bidang pemerintahan, asisten 3 sekaligus PLT Kepala BKD, ada Kabin Pak Lindung, ada Kadis Kesehatan. Artinya apa? Kami sangat mengapresiasi yang menjadi harapan Bapak Ibu, insya Allah akan dijawab oleh Allah SWT. Amin. Barangkali sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon Ketua Forum maksimalkan koordinasi dengan BKD, asisten. Ini insya Allah akan menjadi atensi khusus hari ini atau paling telat besok. Kita akan buat surat apa yang menjadi harapan Bapak Ibu. Barangkali sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, barusan kita sudah mendengar penjelasan langsung dari Pak Bupati. Gimana menurut kawan-kawan? Udah cukup informasinya? Ada untuk pengaman tuh. Penjelasan tentang P3K paruh waktu. Oh. Apa? Penjelasan tentang P3K paruh waktu. Ya, penjelasan tentang P3K paruh waktu. Ayo, makasih Pak. Paruh waktu tadi sudah saya sampaikan, bahasanya tetap P3K, tapi
maupun paruh waktu dan diikat dalam suatu komitmen kontrak. Ya, paruh waktu ini biar bisa penuh waktu harus melalui proses paruh waktu. Yakinlah itu Pak. Ya, paruh waktu itu tetap pegawai P3K. Ya, jadi contoh, kalau penuh waktu gajinya 2 juta, paruh waktu 50% dari penuh waktu. Nah, ini kan yang menjadi masalah, yang tidak berhasil, yang belum punya rezeki lulus. Nah, itu mungkin otomatis nanti dalam terikat komitmen. Dan Bapak punya NIK juga, NIK, paham? NIK, NIP, NIP 3K, ya, nomor induk pegawai P3K. Hanya bedanya sampai detik ini yang lulus penuh waktu saja kita belum terima juknis juklaknya sampai detik ini. Tentu saya harap barangkali cukup. Apalagi Bapak Ibu yang menjadi ganjalan hati kita, sampaikan saja. Ada lagi, satu lagi. Ada Ibu. Ada. Poin nomor 6. Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, kami di sini membutuhkan jumlah penghasilan bukan NIP-nya. Yang tadi kan Bapak bilang perbedaan paruh waktu dan penuh waktu. Barangkali Bapak Ibu, saya anggap Bapak Ibu intelektualnya cukup di sini. Ya, jangan bikin kami hilang kesabaran. Tadi sudah saya jelaskan. Coba bayangkan belanja pegawai kita kemarin 100 miliar. Hari ini sudah 260 miliar. Demi Bapak Ibu kami rela. Ya, kami ingin penghasilan Ibu sama dengan penuh waktu. Tapi kita dibatasi dengan regulasi. Kalau kami tabrak regulasi ini, kita akan berhadapan dengan pidana. Ya, kita harus taat aturan. Jadi kalau Ibu tidak bersedia dengan paruh waktu, tidak apa-apa. Proses penuh waktu itu harus paruh waktu. Ya, jadi jangan dibuat sentimen-sentimen yang merusak citra Ibu. Dari tidak ada formasi jadi ada. Meskipun kita dengan segala penuh resiko kita perjuangkan. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap tidak cukup, tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan. Jadi yang memutuskan persoalan ini tentu pemerintah pusat. Kalau kami buat gajinya sama dengan penuh waktu, PAPD kami nanti masuk penjara semua. Ya. Jadi jangan berputar-putar persoalan. Kalau lagi-lagi ke situ nanti tidak ada masalah. Dan masalah tidak akan selesai. Jadi jangan melebar ke sana kemari masalah penghasilan. Kami juga ingin, jangankan 2 juta, 5 juta kami ingin Bapak Ibu punya penghasilan. Ya. Pak. Jadi jangan terlalu bawa perasaan, jangan terlalu negatif thinking. Insya Allah nanti pemerintah punya kemampuan keuangan yang cukup dan ditopang oleh regulasi yang cukup. Kenapa tidak? Kita samakan. Tapi berikan kami kesempatan untuk memperjuangkan hak Ibu, bukan memaksakan kehendak. Ya, ada lagi kira-kira? Siap, tidak ada lagi Pak. Ada.
Ada lagi. Baik, kalau nggak ada, mohon maaf kepada Bapak Ibu. Barangkali cukup penjelasan dari pemerintah Kabupaten Natal. Mohon kiranya Bapak Ibu kembali lagi mengabdi, kembali lagi bekerja, majukan Kabupaten Natal yang kita cintai. Setuju? Doakan kami, semoga kami diberikan kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak Bapak Ibu. Ya, kami tidak akan berhenti. Apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu, insya Allah kita akan berjuangkan. Barangkali sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah